Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pada kali ini saya akan membahas tentang era new normal dalam keluarga maslahah. Sebagaimana kita tahu, data COVID di Indonesia masih menunjukkan kenaikan seperti data 12 Juni kemarin. Ini angka yang positif naik menjadi 36.406 dengan angka kesembuhan 13.213. Angka yang masih menunjukkan kenaikan ini tentu di satu sisi ini menimbulkan keprihatinan bagi kita, dan tentunya kita harus meningkatkan protokol kesehatan. Kita harus tetap waspada, kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan itu kapanpun dan dimanapun, termasuk di dalam keluarga kita. Dan kita tahu ya, COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan saja, tapi juga hampir ke seluruh aspek kehidupan di masyarakat. Aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan keamanan, keagamaan, pendidikan, dan juga tentunya keluarga sebagai elemen yang terkecil dan juga yang terinti di masyarakat itu juga terdampak. Nah, dampak ini tidak bisa kita cegah, gitu ya. Misalnya dari sisi ekonomi, jumlah pengangguran semakin meningkat karena yang di PHK juga semakin banyak. Belum lagi dari sisi budaya, bahwa kita COVID-19 ini seperti semacam membentuk budaya baru di masyarakat kita. Nah, tentunya hal ini tidak bisa kemudian kita memang dampak-dampak seperti ini yang kemudian mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan new normal. Karena memang tadi dampak itu tidak bisa dicegah di satu sisi, di sisi yang lain vaksin untuk menanggulangi COVID-19 juga belum ditemukan. Sampai saat ini, menurut tim pakar gugus percepatan COVID-19 itu masih dalam tahap pengembangan. Dan juga tentunya untuk uji coba juga membutuhkan waktu. Hal ini tentunya kita mau tidak mau, kita harus ya berdamai dengan COVID-19. Kita hidup berdampingan, ya. Bagi agar contohnya agar ekonomi tidak semakin terpuruk, memang mau tidak mau ya kita menjalani hidup tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat gitu. Kalau mungkin di dalam NU ya ada kaidah al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhi bil jadidil aslah. Nah, new normal ini sebenarnya ya seperti itu. Jadi kita tidak kemudian new normal itu adalah sesuatu yang benar-benar baru dan berubah
100% gitu tidak. Tapi sebagaimana kaidah NU tadi, al-muhafadzah 'alal qadimis shalih, ya. Tetap menjalankan aktivitas normal gitu ya. Muhafadzah 'alal qadimis shalih sebagaimana yang aktivitas yang sebagaimana dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi wal akhdhu bil jadidil asrah, tetapi dengan menerapkan. Nah, al akhdhu bil jadidil asrah itu kalau dalam konteks kehidupan new normal ini itu yaitu menambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Untuk kenapa itu diterapkan? Karena untuk mencegah semakin meluasnya penularan COVID-19. Jadi kalau saya lihat ya, dengan kaidah tersebut, dengan al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, ini sebenarnya hal yang sudah biasa kita lakukan. Di dalam NU kita biasa menerapkan itu. Kita melestarikan nilai-nilai lama yang masih layak ya, yang masih dibutuhkan di masyarakat, sembari juga kita mengadaptasi nilai-nilai baru yang lebih kontekstual. Jadi new normal ini ya perubahannya itu tadi perubahan di dalam beradaptasi hal yang baru, yaitu apa? Protokol kesehatan. Tapi muhafadzah 'alal qadimis shalihnya tadi, ya ini menjalankan aktivitas normalnya. Nah, tapi ada perubahan perilaku tadi untuk beradaptasi ya dengan cara menerapkan protokol kesehatan itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan new normal. Jadi new normal, atau mungkin kalau kita bahasakan di dalam Nahdlatul Ulama itu tadi ya, al-akhdhu bil jadidil aslah. Nah, ini ya kita bisa menyesuaikan. Kata kuncinya adalah kita beradaptasi, menyesuaikan dengan pola hidup yang new normal ini. Kita menyesuaikan baik itu adaptasi yang kita lakukan, baik itu kita ketika berada di dalam rumah maupun ketika berada di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat, ya. Ketika kita beraktivitas di luar rumah, ini semua kita sesuaikan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan ya, sesuai standar penanganan dan penanggulangan COVID-19. Misalnya memakai masker gitu ya, masker nih. Nah, kemudian mengurangi kontak fisik dengan orang lain. Mengurangi kontak fisik dengan orang lain ini tidak diartikan bahwa kita mengurangi silaturahim. Itu ya tidak gitu ya, karena silaturahim itu tidak harus dengan kontak fisik kan. Sekarang bisa juga seperti ini, saya sedang menyapa yang sedang di rumah maupun yang sedang di mana saja, ini menyapa melalui media sosial, ini termasuk kita bersilaturahim. Kalau terpaksa kontak fisik, maka ada physical distancing, ya, ada jarak. Ini juga tidak bermaksud bahwa ini menjauhkan, tidak, tapi ini juga dalam rangka tadi menerapkan protokol kesehatan. Sebisa mungkin menghindari kerumunan. Ya. Nah, ini juga termasuk prinsip dari new normal itu. Nah, hal-hal seperti ini ya, kita memang selama ini mungkin banyak berkerumun misalnya. Nah, ini tentu saja kita perlu beradaptasi terhadap hal yang baru seperti itu. Tapi itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, dan itu bukan sesuatu yang kemudian akan merusak tatanan. Saya kira kok tidak. Tetapi ini memang sesuatu yang perlu kita adaptasi setiap hari. Yang kita sudah latihan sebenarnya ya.
kita sudah latihan di dalam selama 2 bulan lebih kemarin itu sebenarnya kita sudah latihan. Tinggal ini hasil latihan 2 bulan lebih ini kemudian kita terapkan di dalam kehidupan normal kita. Kita 2 bulan lebih sudah latihan untuk hidup lebih bersih. Ya kan malah itu baik, sisi positifnya. Karena kita selalu mencuci tangan kita selalu memperhatikan ya kebersihan tubuh kita, kebersihan pakaian kita, kebersihan rumah kita, kebersihan makanan kita, kebersihan barang-barang di sekitar kita. Nah, ini kita sudah berlatih dan itu tentunya dampaknya juga positif sebenarnya. Begitu juga kita berlatih memakai masker ini sebenarnya kita berlatih untuk sadar bahwa ada memang penularan yang melalui ketika kita batuk atau bersin. Makanya ada etika ketika batuk atau bersin kita harus menutup tangan gitu ya, menutup dengan tangan kita misalnya. Nah itu diganti dan yang lain juga menahannya dengan masker, mencegahnya dengan masker. Artinya sebenarnya itu sesuatu yang sudah kita lakukan, hanya saja kita mungkin masih belum begitu ketat gitu. Nah, makanya kemudian sekarang dibantu dengan seperti alat bantu masker ini. Kemudian juga kita di dalam bersilaturahim melalui daring ya. Ini sebenarnya juga tadi sudah saya singgung, bukan mengurangi silaturahim, tapi ini adalah ya ini inovasi bentuk lain gitu ya. Silaturahim yang sebenarnya kita juga sering kita ini selama ini pun sebelum ada COVID kita itu juga silaturahminya sudah melalui gadget kita masing-masing gitu ya. Nah, hanya kemudian intensitasnya sekarang lebih tinggi dan kita kemudian menggunakan berbagai macam media itu yang ada untuk silaturahim ini tentunya berkaitan dengan kreativitas juga. Nah, inilah new normal ini sesuatu yang kalau kita melihatnya dari tadi kaidah Nahdlatul Ulama, ya kita harus yaitu tadi mengikutinya dengan bahwa ini tidak akan merusak nilai-nilai yang lama, tapi kita hanya menambah nilai baru, praktek-praktek kehidupan baru, ya, yang ini memang lebih pas dan memang dibutuhkan di saat pandemi ini. Dan tentunya untuk kebaikan kita semua. Karena kebaikan kalau kita lihat konsep keluarga maslahah ya, ini kan kebaikan, visi kesejahteraan ini kan tidak hanya internal. Bagaimana keluarga maslahah itu juga bisa membawa kebaikan ke lingkungan eksternal kita, kan begitu. Nah, makanya ketika kita beradaptasi dengan kehidupan new normal, artinya kita juga mengembangkan kepedulian kepada kehidupan masyarakat lingkungan kita yang lebih luas, selain kepada keluarga kita sendiri. Nah, itulah kenapa kita perlu beradaptasi dengan kehidupan new normal ini. Nah, kalau kita kembali kepada keluarga maslahah ya, sebagaimana kita tahu keluarga maslahah itu terdiri dari 5 pilar. Pilar yang pertama itu pilar mitsaqun ghalidh. Nah,
mitsaqun ghalidha ini bagaimana niat untuk mitsaqun ghalidha itu kan ikatan yang kuat dalam relasi suami istri, dalam berkeluarga, gitu ya, antar anggota keluarga. Ini harus terjalin mitsaqun ghalidha, ikatan yang kuat, dan untuk itu harus dijaga. Nah, dalam kehidupan new normal ini, pilar ini harus menjadi harus terus menjadi basis kita, basis utama di dalam berkeluarga. Saya membaca banyak berita-berita, misalnya ada banyaknya kasus KDRT, gitu ya. Ketika di new normal ini kasusnya meningkat. Kemudian ada juga yang sampai mengajukan perceraian misalnya. Nah, ini perlu kita kembali kepada pilar mitsaqun ghalidha dulu. Seberapa kuat ikatan ini, gitu ya, dalam menghadapi new normal ini, misal. Seberapa kuat ikatan kita di dalam pernikahan, juga di dalam berkeluarga ini, mitsaqun ghalidha itu. Nah, seberapa kuat? Kalau kencang, ya, artinya itu kan tali yang kencang kuat. Tentunya ketika kita menghadapi kehidupan new normal, ini juga tidak akan menjadi masalah. Kehidupan keluarga kita tidak akan menjadi masalah. Nah, misalnya karena suatu keadaan kemudian dalam keluarga itu bukan suatu keadaan, ya, misalnya ya ini tidak mendoakan, misalnya ini yang terburuk, salah satu anggota keluarga ada yang terkena COVID-19 misalnya. Ya, ini naudzubillah min dzalik, tapi ini kan sesuatu yang bisa saja terjadi. Nah, bagaimana anggota keluarga yang lain ini menerima dan tidak menyalahkan yang sakit misalnya. Nah, ini pilar mitsaqun ghalidhanya harus kuat. Begitu juga misalnya ketika salah satu anggota keluarga harus masuk kerja misalnya. Karena ini juga di lingkungan pekerjaan ini sudah mulai berjalan, ya. Nah, bagaimana ini kemudian pasangannya atau anggota keluarga yang lain memahaminya, baik yang bekerja maupun yang mungkin tidak bekerja atau yang sedang di rumah, memahami bagaimana protokol kesehatannya masing-masing dilakukan dan saling menguatkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan beradaptasi. Nah, yang satu misalnya selalu mengingatkan, oh ya, kalau habis bekerja jangan lupa langsung mandi, ganti baju misalnya, ya. Kemudian yang bekerja juga mengingatkan yang di rumah, jangan lupa gini dan sebagainya. Nah, ini akan tercapai jika pilar pertama mitsaqun ghalidha ini benar-benar sangat kuat, maka akan terjadi saling menguatkan, gitu ya, saling mendukung. Misalnya ada yang salah satu anggota keluarga menjadi atau berprofesi sebagai garda terdepan, sebagai tenaga medis misal. Nah, bagaimana ini mensupport keluarganya, ya? Jangan dibebani dengan hal-hal yang semakin membebani tenaga medis ini, gitu, sehingga mungkin tidak berkonsentrasi dalam pekerjaan. Misalnya ibunya menjadi perawat. Nah, bagaimana suaminya dan juga mungkin kalau punya anak-anaknya ini mendukung, gitu ya, dan menguatkan. Nah, ini akan terjadi kalau pilar pertama mitsaqun ghalidha itu sangat kuat. Begitu juga pilar kedua dalam keluarga maslahah itu, kalau relasi suami istri itu pilarnya zawaj, bahwa suami istri ini menyadari betul mereka itu adalah pasangan hidup, bukan mereka itu adalah kompetitor atau
apa ya, ya kompetitor yang kemudian untuk saling mengalahkan atau yang lain. Tapi zawaj ini prinsip atau pilar ini adalah mengingatkan bahwa mereka itu pasangan hidup yang tentunya harus saling memahami, saling melengkapi satu sama lain, ya. Memahami hak dan kewajiban satu sama lain. Nah, ini kalau dalam relasi suami istri pilar kedua ini kalau diterapkan, ini juga dalam kehidupan new normal, tentunya yang terjadi akan mampu beradaptasi, ya, dengan ini new normal tadi. Nah, misalnya karena saling menyadari, memahami, oh ya, misalnya ini ya, suaminya gitu atau istrinya kurang melek teknologi kira-kira. Nah, padahal sekarang ini dibutuhkan untuk ini familiar dengan teknologi sebagai komunikasi. Maka kalau kita memahami itu, oh ya pasangan saya begini, tentunya kemudian bisa apa ya, mungkin memberikan tutor gitu ya soal teknologi. Nah, tidak malah mengolok-olok, ini salah satunya. Begitu juga misalnya ketika salah satu pasangan membuat inovasi atau kreativitas gitu ya di masa new normal ini gitu. Nah, tentunya harus didukung secara penuh, ya. Atau mungkin salah satunya ini ingin meningkatkan kapasitasnya, karena sekarang ini dengan adanya kehidupan new normal ini banyak seminar ataupun pelatihan melalui media online gitu. Nah, mungkin salah satu pasangannya yang saya mau meningkatkan kompetensi bahasa Inggris saya misalnya, dan mengikuti pelatihan misalnya. Nah, ini juga harus dipahami karena itu tadi relasi suami istri tadi. Begitu juga kalau dalam anggota keluarga, maka pilar musyarakah ya antar seluruh anggota keluarga ini juga harus ada, saling bekerja sama. Orang tua tahu misalnya kebutuhan anaknya, anaknya juga tahu ya kebutuhan orang tuanya. Nah, kemudian bisa saling bekerja sama, musyarakah. Ya. Ini tentunya pilar ini tetap harus ada di dalam kehidupan new normal. Pilar yang kedua. Pilar yang ketiga, tarodin, saling rela. Nah, itu contohnya tadi sudah bisa saya contohkan tadi ya. Nah, ketika salah satu mungkin menjadi tenaga medis ya, yang harus merawat, menjadi garda terdepan di rumah sakit, tentunya ini bagaimana pihak yang lain merelakan. Ya. Mungkin juga salah satunya ini dalam anggota keluarga atau antara suami dan istri harus melakukan pekerjaan di luar rumah karena memang tuntutan, ya. Dan itu memang sangat dibutuhkan gitu. Maka bagaimana yang lain ini merelakannya, gitu ya, tidak menghambat atau malah menjadi penghalang. Nah, ini pilar ini pilar yang ketiga dari keluarga masalah ini jika dilakukan, tentunya keluarga dalam ketika menghadapi era kehidupan baru itu akan enak gitu, akan nyaman, masing-masing merasa nyaman. Tarodin itu kan, kalau ada tarodin itu kan pasti masing-masing akan merasa nyaman. Karena apa? Oh iya, seorang suami misalnya, oh ya, istri saya merelakan saya melakukan ini di era new normal ini, saya tetap bekerja misalnya. Atau juga perempuannya yang bekerja misalnya,
yang laki-lakinya juga merelakan. Nah, ini tentunya akan menimbulkan rasa nyaman dan aman. Kalau tidak, kalau salah satunya tidak rela, pasti yang satu akan merasa terbebani, aduh, kepikiran gitu ya. Nah, itulah pilar yang ketiga yang bisa membutuhkan rasa aman. Ini tentunya sebagai tujuan, ya, tujuan keluarga masalah itu kan sakinah. Sakinah itu kan teman, rasa teman, merasa nyaman. Nah, itu akan terpenuhi. Kemudian di dalam menghadapi, di dalam menjalani kehidupan baru, kehidupan normal baru, ini juga pilar yang keempat, tasyawur, bermusyawarah, saling mendialogkan segala hal di dalam keluarga, ini juga jangan diabaikan. Mulai dari hal yang terkecil, sehingga akan segala sesuatu kalau bisa dimusyawarahkan, malah mungkin akan menciptakan inovasi-inovasi baru di dalam keluarga tersebut. Nah, misalnya, wah ini karena kehidupan normal ini, nah, misalnya orang tuanya, dan juga anaknya, ya, ternyata masing-masing punya keahlian yang ketika kalau digabungkan ini akan menciptakan suatu kreasi baru, sebuah inovasi. Nah, kenapa ini nggak dilakukan saja, begitu ya? Nah, sehingga kemudian menjadi produktif. Ini produktivitas ini bisa lahir dari tadi tasyawur itu, karena dalam rumah selalu musyawarah, tidak kemudian diputuskan oleh salah satu pihak secara otoriter misalnya, tapi semua ada proses dialog yang terus menerus gitu. Ini memang pilar yang luar biasa dalam keluarga masalah. Tentunya ini akan menghasilkan produktivitas ya. Karena dengan intensitas yang lebih tinggi ya, di kehidupan new normal ini intensitas bertemu, berkumpul, juga berkomunikasi dengan keluarga ini pasti lebih tinggi di era new normal ini. Tentunya harusnya lebih tinggi. Meskipun misalnya yang satu sedang berada di jauh, tapi komunikasi kan harus tetap berjalan. Gitu ya. Nah, ini musyawarah ini akan menghasilkan produktivitas itu, sehingga keluarga ini bisa jadi ya malah produktivitas itu kan biasanya berkaitan dengan peningkatan ekonomi. Nah, dengan adanya produktivitas yang meningkat di keluarga itu, tentunya dan ekonomi keluarga itu juga menjadi lebih baik. Nah, ini salah satu hal yang positif gitu ya. Tasyawur ini kan juga berarti komunikasi. Maka bagaimana komunikasi dalam keluarga di masa new normal ini memang harus terus-menerus dilakukan dan ditingkatkan. Pilar ini jangan ditinggalkan. Pilar tasyawur ini. Justru itu akan ya tadi peluangnya bisa meningkatkan produktivitas kita. Gitu. Ya. Karena pasti yang mungkin selama ini kita jarang mendapat atau kita mendengarkan pendapat anak kita, atau kita kurang menyadari bakat atau potensi juga dari misalnya salah satu anggota keluarga kita. Dengan adanya new normal ini kita baru sadar ini punya potensi ini, digabungkan. Nah, jadilah ya, suatu aktivitas yang produktif. Dan pilar yang kelima yaitu ma'asyarah bil ma'ruf, bagaimana kita benar-benar
memperlakukan anggota saling memperlakukan di antara anggota keluarga itu dengan ma'ruf, dengan baik. Nah, ini tentunya di era new normal ini, ma'asyara bil ma'ruf ini akan membantu peningkatan kapasitas kita, karena kita saling memperlakukan dengan baik. Kita akan membantu lebih eratnya bonding, ikatan di antara anggota keluarga, juga di antara suami istri. Ma'asyara bil ma'ruf ini juga kalau misalnya anak-anaknya mungkin masih sekolah atau kuliah, ini juga kan bisa meningkatkan prestasi, karena prestasi itu juga salah satunya ini kan karena mendapatkan perlakuan yang layak, mendapatkan perlakuan sesuai yang dibutuhkan, maka anak ini bisa maksimal potensi dan juga prestasinya. Nah, ini karena ma'asyara bil ma'ruf. Maka jangan abaikan. Ini justru kalau mungkin kemarin sebelum pandemi kita mungkin merasa, wah saya kok kemarin itu kurang memperhatikan suami atau istri atau anak atau siapapun di anggota keluarga itu. Nah, ini waktunya kita memperbaiki bagaimana hubungan antar keluarga, bagaimana kita saling memperlakukan di antara anggota keluarga itu dengan prinsip, dengan pilar ma'asyara bil ma'ruf. Nah, kalau kita bawa ke eksternal keluarga maslahah ini, maka dengan ma'asyara bil ma'ruf ini kita juga manfaatkan untuk memperluas networking kita dengan berbagai pihak. Yang tentunya juga ketika networking kita semakin luas, kembalinya juga kepada nanti keluarga kita yang internal gitu ya. Dalam keluarga inti kita sendiri itu juga akan kembali manfaatnya. Nah, jadi ma'asyara bil ma'ruf itu saya kira memang sangat luar biasa kalau itu kita terapkan ya, prinsip ini, pilar ini dalam keluarga maslahah, baik di antara anggota keluarga sendiri dan juga kemudian ketika kita dengan lingkungan masyarakat kita, ini tentunya manfaatnya akan luar biasa. Dan saat inilah masa-masa yang menurut saya justru mendukung, kondusif untuk meningkatkan ma'asyara bil ma'ruf kita. Ini sangat-sangat kondusif. Salah satu contoh misalnya ketika kita kalau di masa dulu ya, sebelum COVID-19, dalam forum-forum yang off air gitu, kita mungkin ketemu hanya 1-2 orang gitu ya. Namun sekarang dengan forum-forum on air, kita bisa berkenalan dan bertemu dengan ratusan orang gitu ya, bahkan lebih gitu. Nah, dan itu kemudian itu tadi bisa memperluas jaringan kita. Bayangkan misalnya setiap anggota keluarga punya jaringan yang banyak ya, masing-masing kemudian bisa menambah jaringan itu 20 saja misalnya, anggota keluarganya 5 itu sudah menambah 100 jaringan di masa new normal ini. Tentunya dengan prinsip ma'asyara bil ma'ruf. Nah, ini oleh karena itu kehidupan normal baru ini bisa menjadi kita mulai rekomitmen gitu dimulai dari diri kita dan kemudian keluarga kita, di mana kita berkomitmen untuk 5 pilar keluarga maslahah ini benar-benar kita terapkan ya dan benar-benar menjadi pegangan, menjadi basis kita di dalam berkeluarga. Nah, ini masa yang menurut saya sangat-sangat kondusif dan juga pas sekali gitu. Yang mungkin ini tidak kita
dapatkan ketika di masa normal biasa. Maka saya kira mari manfaatkan ini dengan lebih baik. Ayo kita perbaiki hubungan dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, mungkin dengan anggota keluarga kita yang lain, dengan PRT kita misalnya, dengan siapapun yang berada di anggota keluarga kita, dengan ibu kita, dengan mertua kita misalnya. Nah, ini kita perbaiki semua di kehidupan normal, new normal ini, karena ini menurut saya kesempatan yang luar biasa. Dan ini mari kita melakukan komitmen itu. Dan tentunya tidak lain untuk menuju tujuan membentuk keluarga maslahah, ya, yang itu tadi bervisi kemaslahatan dengan kesejahteraan, baik dalam internal keluarga maupun lingkungan masyarakat, lebih luas lagi negara, lebih luas lagi dunia dan juga alam semesta. Nah, ini monggo ini kita jadikan titik, ya, kita mulai saat ini, ya, sehingga mudah-mudahan dengan kita melakukan rekomitmen lagi dalam keluarga maslahah ini, rekomitmen untuk membentuk keluarga maslahah ini di dalam new normal era ini, kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya ini demi kesejahteraan, ya, dan kejayaan bangsa kita dan negara kita Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Dan ini masih nuansa bulan Syawal, izinkan saya mengucapkan ja'alanallah wa iyyakum minal a'idin al-faizin al-maqbulin. Semoga kita dijadikan Allah termasuk orang-orang yang menang, yang diterima segala amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Walafu minkum, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.